Haleluya. Firman Tuhan berkata dari Matius 16 ayat 13 sampai 17, saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Dalam waktu saya melihat firman Tuhan ini, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu," kira-kira begitu bahasa sehari-harinya, "menurut kamu siapakah anak manusia itu? Siapakah saya?" Jadi saya lihat Tuhan sedang bertanya kepada murid-muridnya, "Bagaimana cara pandang kamu? Apa yang kamu lihat tentang saya?" Kira-kira begitu. Jadi murid-murid saat itu memandang Tuhan Yesus, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, Yeremia, Elia, nabi yang akan datang. Jadi walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu, tetapi cara pandang mereka masih berbeda, jauh daripada apa yang diharapkan Tuhan Yesus. Tetapi waktu Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah engkau semua, Bapakku yang mengaruniakan kepadamu." Jadi yang mau saya tanya, saya sampaikan kepada kita hari-hari ini, sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, demikian juga Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jadi cara pandang kita terhadap Yesus, cara pandang kita kepada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana kita mengakui Yesus dalam hidup kita. Saya ulangi, cara pandang kita kepada Tuhan, itu yang menentukan bagaimana kita mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu yang pertama. Tetapi yang kedua, Tuhan Yesus waktu Simon berkata, "Engkau adalah Mesias Allah yang hidup," Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah kau semua, Bapakku yang mengaruniakan." Artinya yang kedua, kita perlu penyertaan Tuhan, perlu bantuan Roh Kudus untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga akibat kita mengenal Tuhan dengan benar, maka ayat 19 berkata, Matius 16 ayat 9 berkata, "Kunci kerajaan surga kuberikan kepadamu. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga." Saya tahu ini hari-hari yang sedang kita perlukan. Kunci kerajaan surga, otoritas akan Tuhan berikan kepada kita, asal cara pandang kita benar. Yang kedua, kita perlu bantuan Roh Kudus untuk memandang Tuhan dengan benar, sehingga otoritas itu akan Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu yang sedang kita butuhkan hari-hari ini. Saya sarankan, mari kita saat ini meminta kepada Roh Kudus supaya kita memandang Tuhan dengan benar, supaya kita melihat Tuhan dengan bantuan Roh Kudus, sehingga otoritas itu akan ada sama kita, sehingga untuk
menyelesaikan segala perkara. Hari-hari ini banyak masalah yang ada di depan kita, bahkan pandemi. Tetapi saya percaya otoritas sedang diberikan Tuhan atas kita untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Sebab kunci kerajaan surga ada atas kita. Kita yang menentukan keadaan hidup kita. Kita yang menentukan keadaan bangsa kita. Kita yang menentukan nasib bangsa-bangsa ini. Kunci kerajaan surga ada atas kita. Mari kita lakukan. Mari kita memandang Tuhan dengan benar. Mari kita pandang Tuhan dengan bantuan Roh Kudus. Sehingga otoritas itu ada atas kita. Sehingga keadaan kita, keadaan bangsa, keadaan bangsa-bangsa itu aman di dalam nama Tuhan Yesus. Keadaan bangsa-bangsa semua di dalam kontrol Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.